Dari lomba robotik yang presentasi sistemnya tuh kayak SRC, cuman bedanya tuh kalau dia tuh jadi kita tuh secara online, bukan offline. Oh, tingkat apa tuh? Nasional juga. Tingkat nasional juga. Kita tuh kayak kemarin tuh hari pertama tuh kita pas datang tuh kita prepare buat lomba. Dengan hari kedua tuh hari H pas kita lomba. Jadi kita nampil ke presentasi ke panitia sama juri-jurinya tuh. Nah ntar kalau udah ntar kita bisa dibuka buat umum. Jadi umum juga bisa lihat ke booth kita masing-masing. Ini adalah piagam dari Bupati Subang setelah kita memenangkan lomba Indonesian Research Student Competition yang diberikan kepada kami dari Ustadz Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El Shifa, kembali lagi di podcast KDDA, Kenal Dekat Dunia ABG. Spesial di momen Oktober ini ada Hari Santri Nasional. Nah, berkaitan sama momen ini, biasanya saya di sini ngobrolnya dengan Bunda Hasanah yang bisa sharing-sharing tentang anak muda. Kalau sekarang saya hadirkan langsung nih anak mudanya, hadirin langsung ABG-nya. Mereka ini para santri di SMPIT Jalan Cagak 2. Dan tentunya mereka ini santri-santri yang kece abis. Karena apa? Mereka punya segudang prestasi yang bisa kita gali. Apa aja prestasinya? Kita langsung aja ngobrol sama mereka berdua. Di sebelah kanan saya sudah ada Abian dan Aktar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang sebelah tengah dulu. Yang tengah ini adalah Abian Jabar Prasya. Dan sebelahnya Muhammad Aktar Arifah Ginting. Nah, untuk kedua santri yang ada di depan saya ini sahabat El Shifa, mereka ini sudah menorehkan prestasi bukan kaleng-kaleng karena udah tingkat nasional loh. Boleh diceritain ini kalau dilihat dari sini ya, Abian sama Aktar di sini banyak banget nih, ada kompetensi Olimpiade Sains Akbar Nasional, kemudiannya Presindo Lembaga Pusat Puspresnas gitu ya. Terus robotik udah tingkat nasional. Ada lagi banyak. Ini yang kalau yang paling baru yang terakhir diikutin Abian dulu deh apa? Kalau saya yang terakhir paling diikuti kemarin tuh NDISA. Apa tuh? Dari lomba robotik yang presentasi sistemnya tuh kayak SRC, cuman bedanya tuh kalau dia tuh jadi kita tuh secara online, bukan offline. Oh, tingkat apa tuh? Nasional juga. Tingkat nasional juga. Kalau yang apa namanya robotik ini kan kelompok gitu ya. Nah, ini satu kelompok berarti ya sama Aktar ya? Beda. Oh, beda. Yang kalau kita kelompok itu cuman pas di Indonesia Research Student Competition. Oh, IRSC itu ya. Iya. Oke. Nah, boleh diceritain dong gambaran kompetisi yang tadi disebutkan, misalnya yang apa Abian kemarin rasakan mulai dari kompetisinya seperti apa, di mana, apa yang direbutkan, maksudnya itu memperebutkan piala siapa pengelarnya gitu dan lain sebagainya. Boleh, silakan Abian. Jadi kalau misalnya ramanya kemarin tuh enak sih, seru. Banyak kegiatan dari panitianya, diselenggarainnya juga sama ISS Indonesian Young Scientific Young. Oh. Terus kemarin tuh pas pengalaman pas lomba tuh banyaklah kegiatan seru-serunya. Kita tuh kayak kemarin tuh hari pertama tuh kita pas datang tuh kita prepare buat lomba. Dengan hari kedua tuh hari H pas kita lomba. Jadi kita nampil ke presentasi ke panitia sama juri-jurinya tuh. Nah ntar kalau udah ntar kita bisa dibuka buat umum. Jadi umum juga bisa lihat ke booth kita masing-masing. Oh, di mana itu? Kemarin tuh di BBGB Bandung. BBGB. Oh. Terus hari ketiganya tuh kami jalan-jalan ke Pangalengan. Woi, asik. Berarti kemarin yang mewakili selain Abian ada berapa orang lagi dari Ashifa? Dari Ashifa tuh kemarin yang dari Jack 2 tuh saya sama Ginting.
Wanareja tuh kelas 8 sama kelas 7 juga ada kemarin. Tapi dengan kelompok yang berbeda dong. Ya, Oh ya. Kalau yang Ginting nih yang kemarin bisa yang tadi sama boleh atau misalnya yang lainnya kayak National Youth-nya ataukah lebih ke robotiknya seperti apa? Ya. Gambarannya pengalamannya kemarin selama Saya gambaran kompetisi. pengalamannya cukup seru. Mm-mm. Kalau di Indonesian Research Student Competition Mm-mm. itu cukup seru ya. Pada hari pertama juga kita ada prepare-nya. Mm-mm. Pada hari kedua kita ada waktunya untuk lomba inovasi robotnya. Waktu itu saya cukup terlalu tegang sih karena jurinya gelarnya banyak. Oh gitu. Iya, Da- jadi Berarti terus selain jurinya yang bikin menegangkan, pesertanya ada berapa? pesertanya ada 42. Wow, dari berbagai daerah di Indonesia. mohon maaf itu ada kalau nggak salah ada 256 tim. Ketika Wow. diseleksi menjadi 48 yang ikut. Oh Iya, seru. gitu. Berarti yang ikut presentasi adalah yang udah masuk babak penyisihan ya? Ya, Wih, Iya. keren banget. Kalian nyangka nggak sih bakal menang? Iya. ya bakal nyangka Doa sebenarnya. aja kita doa. Alhamdulillah Gitu. sih sebenarnya tuh kita tuh udah bisa bersyukur banget ya kemarin Mm-mm. masuk ke sana tuh. Awal tuh nggak nyangka kita bakal dapat medali perak. Mm-mm. Iya. Kaget sih dapat, alhamdulillah, bersyukur aja kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa sih tipsnya kok bisa selain memperkuat ya dengan Allah ya, kita ikhtiarnya diupayakan semaksimal apapun Allah yang menentukan. Tapi setidaknya upaya kalian dalam hal persiapan lombanya, terus kompetisinya, ada tips dan trik yang khusus nggak sih? Ada. Apa tuh? Jadi kami tuh di SMP TC Favorit School Cicalak 2 itu kan ada ekstrakurikuler robotik ya. Mm-mm. Jadi di ekstrakurikuler robotik tuh kita dibimbing sama pelatih buat ngebuat robot. Robotnya tuh ntar jadi kita gunain buat lomba. Jadi biar lebih tahu sama lebih mendalam pahamnya buat robotnya itu. Jadi kita udah disiapin dari lama, makanya alhamdulillah bisa dapet juara. Iya. Wah, Iya. gimana? Kalau menurut Aktar gimana? Ya. Menurut saya treatment untuk agar bisa menang ya untuk terus untuk berusaha. Juga penampilan juga dan pelafalan katanya juga harus perfect biar Mm-mm. bisa menang. Berarti kemarin presentasinya karena tingkat nasional ya? Iya. Kalian juga bikin materi presentasinya atau hanya mempresentasikan karya yang kalian bikin? Kita juga buat materi presentasinya di PowerPoint dibantu Wih. bersama dengan coach kita. Oh gitu. Selama masa pembinaan untuk pendampingan ke kompetisi ini yang teman-teman rasakan gitu, khususnya di ekskul robotik yang ada di Jalan Cagak 2, itu gimana treatmentnya ke kalian semua? Gurunya sama pembimbingnya tuh baik-baik. Mm-mm. Halus, ngajarinnya juga sabar ngajarin kita tuh. Mm-mm. Walaupun kadang-kadang kita yang ngebikin gak sabar. Apa tuh contohnya? Kayak kita kalau misalnya kita manggil terus ya dijawab, kita panggil-panggilin terus sampai nyaut. Dia kan terus kita kayak minta tolong tapi ambil teriak gitu. Mm-mm. Ya itu mungkin yang bikin mereka gak sabar. Kita. Ya itu serunya apa namanya ekskul di pondok mungkin gitu ya. Nah terus juga kalau kalian mengikuti kompetisi selain dari pihak sekolah yang menyediakan melalui ekskulnya, nah teman-teman juga dapat support apa nih khususnya dari orang tua, kan posisinya jauh nih kalian nyantri, supportnya kayak apa, boleh dong di sharing ke kita semua. Pasti orang tua tuh mendukung. Iya, Mm-mm. pasti Terus- untuk mendukung ketika kita lagi teleponan. Mhm. Ya pasti bilang semangat, pasti bisa, gak usah itu canggung kalau ketemu sama jurinya. Mm-mm. Pelafalan katanya harus bagus. Juga materi yang disampaikan itu bagus juga dan lengkap. Woi, datang nggak sih pas kalian kompetisi? Yang kemarin SRC tuh sama NDIA tuh nggak datang. Soalnya kan Bandung jauh. Sedangkan kemarin pas saya ikut tuh ada satu lomba juga. Turnamen robotika Piala Ketua MPR RI. Wih, keren. Juara berapa? Saya juara 1 Wah, grup juga atau sendiri? grup. Grup. Oh, oke. Selain yang tadi tuh ada yang Piala MPR RI, kemudian yang tadi yang pertama gitu ya. Ada prestasi apa lagi yang udah didapetin sama kalian selama di Ashifa? Sekarang kelas 8 kan? Iya. 2 tahun di Ashifa? Apa aja? Secara hafalan mungkin ya. Hafalan. Udah berapa juz sih? Saya 4 juz. Masya Allah, Abian punya hafalan 4 juz nih, sahabat El Shifa. Kalau Aktar?
Saya sekarang sudah hafalan 5 juz. 5 juz, Masya Alhamdulillah Allah. sudah di juz 27 sekarang. Sudah di juz 27, Masya Allah. Mudah-mudahan lancar dalam Amin. menghafalnya, dimudahkan. Amin. Dan yang udah dihafalkan juga tetap dijaga. Amin. Apa sih tipsnya? Ini kan boarding, kegiatannya full dari subuh sampai malam ya. Terus kalian juga ikut ekskul. Kalau ada kompetisi juga pasti perlu persiapan, belum lagi KBM di sekolah. Nah, yang dirasain dari manajemen waktu yang kalian lakukan untuk membagi semua itu biar kalian tuh tetap bisa berprestasi, tetap bisa mengejar akademik di sekolah apa? Boleh Abian dulu. Kalau tips dari saya sih, pertama tentukan apa yang waktu berguna tuh. Kayak misalnya kita tuh mau main itu kan berguna juga, cuman kurang terlalu utama ya. Kayak misalnya utama itu menghafal, misalnya kita mau nyuci baju, bagi-bagi waktu dengan benar. Sama kalau misalnya satu waktu tuh jangan terlalu lama juga, hitungin waktunya. Misalnya mau mandi 30, makan, nyuci dan mandi waktu 30 menit. Kalau misalnya mau ngaji dan lain-lain itu juga udah harus atur-atur, jadi biar lebih terbagi sama rata. Kalau dari Aktar? Ya sama juga saya kayak Abian Jabar, bagi-bagi waktu. Kalau saya dulu awal-awal masuk pesantren sih juga rumit bagi-bagi waktu. Ya karena wajar baru pertama kali masuk ya. Tapi semenjak saya sudah masuk pesantren ini, saya sudah merasa terbiasa untuk membagi waktu dan disiplin. Wih, keren. Mudah-mudahan konsisten ya. Amin. Tadi belum kejawab deh perasaan. Prestasi apa lagi nih? Boleh dong dikasih tahu ke kita semua apa aja. Pelan-pelan biar teman-teman sahabat El Shifa bisa tahu prestasi apa aja yang udah diraih sama Abian sama Aktar. Boleh Abian dulu? Kalau saya palingan sih secara prestasi di luar robotik tuh palingan juara kelas sama ya kayak yang juara dalam Asipa gitulah, mungkin dapat sebagai santri berprestasi dari Asipa. Mungkin waktu kan dapat ya pas Muhadharah Akbar. Pas belum pesiar tuh dapat, gara-gara kemarin menang SRC juga sih sebenarnya sama. Wih, keren. Terus kalau Aktar? Saya juga ada juara kebersamaan kelas, yaitu juara kelas paling terbersih. Selain itu saya juga kalau gak salah ada sertifikat anak paling kreatif. Ada satu lagi juga, yaitu saya juara 1 lomba storytelling di Hari Santri. Wih, storytelling dalam bahasa Inggris dong. Enggak. Enggak. Bahasa Oke. Itu yang dipegang apa sih? Boleh diliatin ke teman-teman? Oh iya. Ini adalah piagam dari Bupati Subang setelah kita memenangkan lomba Indonesian Research Student Competition yang diberikan kepada kami dari Ustadz Yana SHI. Oke. Kalau medalinya, medali perak yang kompetisi ini juga? Iya, yang kompetisi ini juga. Langsung dari pada tanggal 3 April kemarin, itu penutupan acara ISRC langsung dikasih. Wih, Masya Allah. Ini Abian juga punya sebetulnya, cuma nanti bisa ditampilkan di next episode insya Allah ya. Oke. Ada treatment khusus nggak sih dari teman-teman untuk gimana kita bisa berkembang di pondok, karena kita boarding school, dalam artian kita mondok gitu ya, berasrama. Nah, treatment khusus buat diri kalian sendiri supaya saya bisa berdaya, saya juga bisa berkarya. Karena emang tema di KDDS sekarang kan santri bisa berdaya dan berkarya meskipun di asrama. Gimana? Dari tadi di Abian terus, coba dimulai dari Aktar. Saya mulai berdaya Aktar, Abian kebalik mulu. Apa nih Abian? Kalau saya tuh pertama tuh motivasi buat membanggakan kedua orang tua saya. Itu jadi motivasi terbesar saya buat terus berkarya sama apa sih namanya Pak? Apa? Selain berkarya tuh saya juga pengen membanggakan orang tua itu. Pertama jadi motivasi saya buat bisa hidup bagus di pondok. Yang kedua, semuanya tuh dibawa santai, jangan terlalu dibawa serius. Boleh mungkin dibawa serius ya, tapi jangan terus serius-serius banget lah, biar agak fun lah, takutnya ntar ke bawah stres jadi homesick lagi kan pengen pulang.
Bener. Ini nih yang paling berat, homesick. Karena emang itu tuh tantangan paling berat di 3 bulan pertama waktu masuk boarding, ya nggak sih? Ya, Ya, betul. betul. Bener. Ini kalian bisa move on, terus jadi bisa ya udahlah ini rumah kedua kita bisa melakukan apapun sama seperti yang di rumah, hanya mungkin sesuai dengan koridornya kan. Ya. Beda kalau di rumah mungkin kita bisa sebebas itu. Tapi kalau di sini semuanya serba teratur, gitu kan sih? Ya, Ya, bisa. betul. Iya, itu dia. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak gimana sih kehidupan nyantri mereka selama di SMP Jalan Cagak 2. Kita ketemu lagi di segmen kedua. Assalamualaikum.